sore untuk kalian semua. Hari ini aku bersama ketiga teman aku. Kita dari Universitas Pertiwi lagi berkunjung ke Monumen Pancasila yang ada di Lubang Buaya. Pas banget nih, hari ini bertepatan sama hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi, di sini ada Kak Ovi. Kalau ada dua teman aku lainnya. Nah, sekarang kita ke Kak Ovi dulu. Kak Ovi lagi lihat apa, Kak? Lihat Monumen Pancasila. Kebetulan aku pertama kali di sini. Oh, yang pertama. Kofi baru pertama kali ya datang ke sini. Oh, yang jelasin ya Pak, Monumen Pancasila ini merupakan tentang penyerangan SPKI atau disebut dengan G30 SPKI pada tahun 1945. Di monumen ini juga terdapat sumur tua yang digunakan untuk mengubur para jenazah pahlawan revolusi. Monumen Pancasila didirikan pada Agustus 1967. Monumen Pancasila diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973 oleh Presiden kedua yaitu Soeharto. Oh, kakak kalau misalnya mau mengenal peristiwa ini lebih lanjut, kakak bisa lihat itu langsung ke dalam ya, Kak, ya? Sebelah sana ya? Ya, betul. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Monumen Pancasila, boleh datang langsung ke sini ya. Nah, untuk patung pahlawan ini bisa dijelaskan oleh Kak Putri. Kak Putri, boleh tolong jelasin dong? Oke guys, kita di sini yang paling depan Jenderal Ahmad Yani. Ada Legend Soekarno dan ada Maijen Panjaitan dan juga ada Maijen Sutojo Siswa Harjo. Dan di sebelah sana ada Legend Harjono dan di sini ada Legend Barman dan terakhir ada Kapten Wirid Timdi. Ya. Ya, kita lihat apa aja sih yang ada di dalamnya agar kita dapat memahami lebih lanjut dan mencintai dan menjaga Monumen Pancasila Sakti ini. Saat ini kita sudah berada di depan Museum Pengkhianatan PKI yang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Ini adalah salah satu museum yang dibangun dalam rangka memperingati peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Di museum ini kita bisa melihat penggambaran dari kekejaman dan juga upaya-upaya PKI untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia di beberapa daerah pada saat itu. Latar belakang terjadinya G30 SPKI. Peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Posisi PKI semakin kuat dengan gencar melakukan mobilisasi massa dan dukungan Soekarno. Selain itu, PKI juga terus-terusan menyasar TNI dan menuduh bahwa para jenderal sedang mempersiapkan kudeta. PKI juga mendukung petani dan buruh dipersenjatai. Situasi semakin memanas ketika Soekarno tiba-tiba jatuh sakit dan tim dokter dari PKI mengatakan hidupnya tidak akan lama lagi. Saat itulah PKI memulai pergerakannya untuk melakukan kudeta. Kronologi pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi mulai malam hingga dini hari.
tepatnya pada 30 September malam hingga memasuki tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira TNI tinggi AD Letkol Untung yang bergerak menculik serta membunuh perwira TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 orang perwira langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan 4 lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya, Jakarta. Berikut nama para jenderal yang menjadi korban G30S PKI. 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Suprapto. 3. Mayor Jenderal S. Parman. 4. Brigadir Jenderal B.I. Panjaitan. 5. Mayor Jenderal M.T. Haryono. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal A.H. Nasution juga menjadi target penculikan, namun berhasil lolos. Sayangnya anak perempuannya menjadi korban tertembak. Selain itu, ajudannya Letnan 1 Pir Andreas Tenden ikut diculik dan dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah lain memakan korban TNI AD. Tokoh yang menjadi korban PKI di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katomso. Setelah berhasil membunuh para jenderal TNI AD, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Pengumuman itu pun menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketegangan politik. Kronologi penumpasan G30 SPKI. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai pendudukan markas TNI Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta oleh PKI. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Sarwo E. yang merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, sekaligus mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober ke wilayah Halim Perdana Kusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan G30 SPKI. Pada tanggal yang sama ditemukanlah lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur kini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi, termasuk Pierre Tendian. Peristiwa 3 daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revolusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desember 1945 di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, di Keresidenan Pekalongan, Jawa Tengah, di mana seluruh elit birokrat Pangres Raja Residen Bupati Wedana dan Camat Asisten Wedana. Di monumen ini berisi barang-barang peninggalan dari masa pemberontakan G30 SPKI. Terdapat juga patung 7 pahlawan revolusi. Dilansir laman kebudayaan Kemdikbud, kompleks museum tempat monumen G30 SPKI dikelola oleh Pusat Sejarah TNI ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang masih dilestarikan keasliannya. Beberapa di antaranya yaitu rumah-rumah tua yang dahulu digunakan untuk operasi pembunuhan petinggi-petinggi Angkatan Darat pada peristiwa G30 SPKI. Berikut ini beberapa bangunan yang ada di museum tempat monumen G30 SPKI, antara lain bangunan bernama Rumah Penyiksaan. Bagian beranda depan rumah digunakan sebagai ruang pengembaraan penyiksaan para petinggi TNI AD dengan patung-patung berukuran sebenarnya. Bangunan rumah tua yang digunakan sebagai pos komando pasukan pembunuh para petinggi TNI AD. Rumah ini beserta perabotannya masih dilestarikan mendekati kondisinya ketika peristiwa G30 SPKI.
Bangunan rumah tua berdinding gedek anyaman bambu. Bangunan rumah tua ini beserta perabotannya dilestarikan kondisinya merupai kondisi ketika digunakan sebagai dapur umum pada peristiwa G30 SPKI. Patung-patung di rumah penyiksaan diorama pada Museum Pengkhianatan PKI dan informasi yang disajikan pada diorama tersebut merupakan penggambaran kekerasan yang vulgar atas tragedi G30 SPKI. Nah, itu dia teman-teman informasi dari kami mengenai sejarah mengenai Pancasila. Semoga kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersatu kita teguh, bercerai kita guntur. Dan ingat, jangan tinggalkan sejarah Pancasila ya guys. Oke.